Oke, halo Zidna, selamat malam. Halo Kak Devi, selamat malam juga. Nah, sebelum kita mulai chit-chat mengenai perempuan hebat dalam I'm Woman Influencer ini, coba untuk Zidna bisa mengenalkan diri. Oke, makasih Kak Devi. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Zina Nabila, biasa dipanggil Zidna. Saat ini saya berkuliah di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Kebetulan sekarang udah semester 8, jadi mungkin sedang sibuk-sibuknya kerjain tugas akhir skripsi ya. Dan sekarang kesibukannya selain kuliah, aku juga ikut organisasi Sahabat Pena Kita Cabang Tulungagung. Di sana alhamdulillah dikasih kesempatan nih untuk jadi pengurus di sana. Kemudian juga aktif di menulis di salah satu website namanya Dekret ID. Selain itu juga nulis juga di blog pribadi aku namanya Sederhana gitu. Nah, itu aja sih. Oke, nah saya pengen tahu nih pendapat Zidna mengenai apa sih atau seperti apa sih perempuan hebat itu? Oke, em, perempuan hebat kalau menurut aku itu adalah perempuan yang cantik, kuat, dan mandiri. Tapi sebelum itu sebenarnya tiga kata ini mewakili beberapa hal nih. Jadi nggak hanya sekedar satu definisi, tapi menurutku kata cantik ini bisa mewakili eh, sisi perempuan di mana perempuan itu sebenarnya harusnya ketika bisa disebut sebagai perempuan hebat adalah mereka yang punya apa istilahnya cantik di sini tahu bagaimana cara bersikap, bagaimana mereka menghadapi atau bersikap di depan orang tua atau di depan guru mereka, teman atau bahkan orang lain yang belum mereka kenal. Kemudian cantik juga bisa mewakili betapa indahnya hati mereka, di mana mereka punya empati, simpati yang tinggi, dan peduli terhadap orang lain maupun hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Kemudian cantik menurutku juga mewakili bagaimana mereka berdandan ya istilahnya. Jadi mereka tahu bagaimana menampilkan diri mereka di depan orang lain tanpa melebih-lebihkan atau tanpa terlalu mencolok apa berpenampilan yang mencolok gitu. Dan kemudian kata kedua, kata perempuan yang kuat ini juga mewakili bahwa perempuan hebat itu adalah perempuan yang mampu bersikap baik-baik saja gitu meskipun mungkin keadaan batinnya atau perasaannya atau mungkin fisiknya itu sedang tidak baik-baik saja. Kuat juga bisa mewakili keadaan perempuan di mana mereka mampu memaafkan orang lain sebesar apapun kesalahannya. Mereka juga kuat ini juga bisa mewakili bagaimana mereka tetap optimis dan pantang menyerah ketika mereka ingin meraih sesuatu gitu. Dan kata yang terakhir, kata mandiri adalah ketika seorang perempuan itu bisa meyakinkan kita atau istilahnya bisa berlibat itu dia mampu atau dia terhadap orang lain. Nah, video ini berpikir bahwa perempuan yang sempurna gitu. Seakan-akan apa yang aku bicarakan itu seakan-akan perempuan itu sempurna gitu ya. Tapi sebenarnya perempuan yang hebat itu ya tidak sempurna gitu. Melainkan perempuan yang hebat adalah mereka yang mampu mengatasi kekurangannya dan mereka yang mampu mengabadikan dirinya dalam kebaikan dan karya. Mereka yang mampu mengendalikan kemudi tanpa harus ikut arus dan kemudian hanyut di dalamnya. Dan yang terpenting adalah ketika mereka selalu menyertakan Tuhan, menyertakan nilai-nilai
agamanya di dalam setiap hal yang mereka lakukan atau mereka lalui. Itu Kak Dewi. Oke, tadi sudah kamu jabarkan nih, begitu banyak perempuan hebat, arti seorang perempuan hebat. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya, siapa saja, boleh lebih dari satu orang, sosok perempuan hebat yang kamu idolakan? Boleh orang yang kamu kenal, boleh tokoh publik, artis, dan sebagainya. Oke, kalau ditanya siapa sih yang aku kagumi itu sebenarnya dilema juga ya Kak, mau jawab siapa sih? Karena sebenarnya banyak juga perempuan-perempuan atau figur-figur yang mampu atau bisa kita jadikan sebagai contoh eh, untuk menjadi atau bisa menjadi perempuan yang hebat. Kalau disuruh milih, yang paling aku kagumi adalah Aisyah, gitu, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, selain Aisyah, sebenarnya banyak perempuan hebat seperti misal Ummu Amaroh, kemudian ada juga Asma bintu Umais, kemudian ada Asma binti Abu Bakar, dan lain sebagainya. Mungkin di sini aku lebih mengagumi tokoh-tokoh atau figur yang ada di zaman Rasulullah ya, meskipun tanpa menghilangkan bahwa orang-orang atau perempuan-perempuan di era ini juga sebenarnya banyak juga yang hebat. Tetapi jika disuruh memilih, aku lebih memilih perempuan-perempuan hebat di masa itu. Oke, nah selanjutnya nih, kira-kira tips atau cara dari kamu apa saja sih yang perlu dilakukan supaya nantinya bisa menjadi sosok perempuan hebat seperti yang sudah kamu jabarkan tadi? Untuk bisa menjadi perempuan yang hebat, menurutku yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah yuk sama-sama memahami diri kita terlebih dahulu, menerima diri kita padanya, dan benar-benar memahami kita itu sebenarnya seperti apa sih, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Kemudian langkah selanjutnya, ayo kita sama-sama menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Gunakan dengan atau untuk hal-hal yang memang sesuatu itu bisa menjadikan kita lebih baik dan juga bisa membuat kita berkembang. Kemudian yang kedua adalah dengan era yang sekarang ini yang mungkin banyak sekali tren baru, hal-hal yang viral gitu. Jangan sampai kita terbawa arus begitu saja. Tetapi mari kita berusaha dan mencoba untuk memodifikasi tren itu sehingga tren itu bisa kita tampilkan dalam wujud atau versi diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita kehilangan jati diri kita yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah ayo sama-sama belajar untuk punya orientasi yang jelas. Karena dengan begitu kita bisa atau mampu mendapatkan atau memiliki kredibilitas, kualitas, ataupun integritas sehingga pantas untuk bisa menjadi perempuan yang hebat gitu. Dan jangan juga lupakan untuk peduli terhadap hal-hal yang Tentang apa sih harapan kamu untuk diri kamu sendiri maupun perempuan di luar sana supaya nantinya bisa menjadi perempuan hebat seperti yang diharapkan? Oke, harapanku untuk pribadi dan juga untuk perempuan-perempuan di luar sana adalah yang pertama, aku berharap semua perempuan bisa berkemungkinan untuk melanjutkan pendidikannya setinggi mungkin. Jadi tidak hanya laki-laki yang bisa melanjutkan kuliahnya sampai S2 misalkan, atau sampai S3 bahkan profesor. Melainkan sebenarnya perempuan pun juga mampu. Sebagaimana Aisyah, tokoh yang aku kagumi sebelumnya yang sudah aku sebutkan, bahwa Aisyah pun terkenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki ingatan yang tajam. Sampai-sampai Aisyah pun pernah menyumbangkan hingga 242 hadis. Bahkan pada intinya mengabadikan dirinya dalam bentuk kebaikan apapun, dalam bentuk apapun, dan juga karya dalam bentuk apapun gitu. Itu Kak Debi. Oke, baik, sudah selesai. Terima kasih, Dita.
Ya, sama-sama Kak. Makasih juga.